Oke, selamat siang Pak Dedi. Apa kabar? Selamat siang Bu Nuri, kabar baik. Bu Nuri gimana Bu Nuri? Sepertinya sibuk terus dari Alhamdulillah kemarin. sehat. Ya, setelah kegiatan yang panjang, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Iya. Oke, Eh iya gimana Pak Dedi? Ada sesuatu yang iya, ingin dibicarakan dengan saya katanya? iya saya itu sudah 2 hari nyariin Bu Nuri. Bu Nuri sibuk terus ada tugas di kecamatan terus. Jadi Oh iya emang. jadi gini Bu, saya itu ada unek-unek Bu. Oh iya. Unek-unek apa itu ya Pak? Unek-uneknya itu tentang anak saya, tentang anak didik saya Bu, murid saya. Hmm. Oh, muridnya kenapa ya, Pak? Jadi ada sebuah permasalahan Bu. Saya itu ada anak didik saya, tapi tidak saya sebutkan namanya ya Bu, karena takutnya nanti menjadi jadi stempel buat anak itu kan kasihan Bu. Oh, iya, iya, iya. Jadi anak itu dia itu punya apa ya namanya ya istilahnya adalah dia itu usil Bu. Dia sebenarnya pintar. Kalau mengerjakan saya beri tugas 10 nomor misal itu selesai cepat Bu dan hasilnya juga bagus. Hanya ketika dia sudah selesai, cepat selesai, dia itu terus ganggu temannya, Bu. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi Pak Dedi itu mau membicarakan permasalahan ada salah satu siswanya yang usil seperti itu ya, Pak ya? Gitu, betul, Bu. Nah, dari hal yang akan kita bicarakan ini, apa yang ingin Pak Dedi dapatkan di akhir percakapan kita nanti ini, Pak? Yang pasti kalau yang ingin saya dapatkan adalah sebuah solusi, Bu, dari percakapan ini. Hmm. Solusi untuk bagaimana saya mengarahkan anak itu menjadi lebih baik seperti apa gitu, Bu. Oh, jadi nanti Pak Dedi ingin mendapatkan solusi yang terbaik bagi siswa tersebut ya, Pak ya? Oke, Bu. Terus yang kedua, biar saya unek-uneknya juga keluar, Bu, yang pasti, Bu. Oh, ya, 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 ya. Jadi, nah, eh, dalam bayangan Pak Dedi nanti nih ya, apabila tujuan tadi nanti kita dapat solusi, itu akan seperti apa Pak Dedi nantinya? Jadi nanti kita kita ngobrol Bu. Kira-kira saya ada ide seperti ini, terus mungkin dari Ibu Kepala juga ada ide lain. Nah itu bisa kita match Bu. Intinya Oh ya, jadi nanti kita mendapatkan solusi bersama ya Pak ya. iya, betul Bu. Nah, kalau dari sisi Pak Dedi sendiri nih, ya, ketika eh, melihat Pak Dedi sekarang itu seperti apa situasi ideal yang nantinya Pak Dedi inginkan di dalam kelas itu seperti apa Pak? Kalau situasi idealnya ya anak itu tidak mengganggu lagi Bu. Jadi Hmm, istilahnya anak itu sebenarnya ada apa ya istilahnya yaitu kelebihan energi Bu. Jadi pengen diperhatikan, pengen pengen ada apa yang istilahnya ada tugas tambahan mungkin Ibu. Seperti itu. ya, 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 ya. Itu diketahui itu dari awal pembelajaran, Pak? Dari awal Iya, masuk kelas Pak Didi? Heeh. nggih. Nah, kalau seperti itu, nantinya apa yang akan dilakukan Pak Dedi untuk, kira-kira, eee, mencari
tujuan dari Pak Dedi untuk membuat situasi ideal di dalam kelas tersebut, Pak? Kalau dari saya, pemikiran saya, ide saya itu anak nanti saya berikan tugas tambahan, Bu. Jadi Hmm, istilahnya ada pengayaan untuk anak tersebut, Bu. mm, mm, mm. Hmm, Terus seperti itu. itu satu ada Ya, pengayaan atau tugas tambahan dari ya. Pak Dedi untuk anak tersebut. Terus ada lagi yang lain, Pak, mungkin? Kalau yang lain mungkin nanti kalau memang itu masih belum cukup, ya saya akan melihat anak itu sebenarnya potensi yang lainnya apa, Bu? Dan itu Hmm, apakah bisa saya kembangkan lebih lanjut atau tidak seperti itu. oh, ya, ya, ya. Itu strategi yang kedua ya, Pak. Eh, Iya. kalau untuk apa ya namanya hal-hal yang lain, misalnya anak itu karena kelebihan energi kan juga anak tersebut butuh perlakuan khusus ya, kebutuhan khusus Iya. ya. Itu sudah jenengan sudah pernah melakukan identifikasi, Pak? Kalau identifikasi secara khusus belum, Bu. Saya belum membuat Hmm, identifikasi secara khusus. Hanya saya melihat perkembangan dari awal anak itu masuk sampai di titik ini memang eh, istilahnya dia kelihatan seperti kelebihan energi tersebut, Bu. hmm, hmm, hmm. Ya, ya, ya. Nah, kalau dari strategi tersebut, kira-kira siapa saja ya Pak yang bisa membantu jenengan tuh mewujudkan hal tersebut kayak gitu Pak? Kalau yang dapat membantu, yang pasti yang Mm-mm. pertama eh, Bu Kepala nggih, Bu Nuri sebagai kepala Hmm. sekolah. Kemudian orang tua itu pasti. Terus lingkungan, Bu. Karena saya ingin tahu sebenarnya anak itu apa ya, kenapa bisa kelebihan energi. Terus perlakuan orang tua kepada dia itu seperti apa di rumah dan juga perlakuan dia Hmm. pada perlakuan teman-temannya pada dia itu juga seperti apa gitu, Bu. Jadi hampir semua Oh, stakeholder masuk, Bu. oh ya 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 ya. Nggih. Terus eh, un- eh, kira-kira Pak Dedi punya kekuatan dalam diri apa Pak Dedi yang untuk nantinya bisa apa ya melancarkan atau mewujudkan eh, keberhasilan dari Pak Dedi nantinya. Kalau kekuatan saya, yang pertama saya akan me- melakukan pendekatan dengan anak tersebut sebagai teman, istilahnya, biar anak itu bisa bisa keluar semuanya, dan juga saya akan membuat pendekatan kepada orang tua juga, Bu. Biar biar Hmm, klop antara orang tua dengan anak seperti itu. oh, iya. Kira-kira itu semoga rencananya Pak Dedi berhasil ya. Tetapi Ya. kan tidak menutup kemungkinan kedepannya itu ada gangguan atau kendala kayak gitu Pak. Ya. Kira-kira Pak Dedi sudah membayangkan nantinya hambatan atau kendala-kendala apa yang kemungkinan akan terjadi kayak gitu. Kalau kendalanya yang paling apa ya, yang kendala yang paling negatif, yang paling buruknya adalah anak itu tidak bisa sembuh ya, Bu. Istilahnya tetap usil gitu nggih. Nah, itu ya itu tadi Bu yang saya katakan dari awal, saya akan membuat identifikasi untuk anak tersebut, apakah anak itu mempunyai potensi lain di bidang pelajaran, mungkin di bidang olahraga dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Oh ya seperti itu ya Pak. Uh, nah untuk mengatasi kendala
Ya, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pak Dede kira-kira sudah punya strategi yang lain apa tidak? Kalau strateginya, misal memang anak itu mempunyai potensi di bidang lain, misal di bidang seni atau di bidang apa namanya olahraga, saya mohon kepada ibu sebagai kepala sekolah agar bisa karena saya kan istilahnya saya apa ya tidak mempunyai kemampuan di bidang olahraga, Bu nggih. Misal itu di bidang olahraga, artinya saya mohon kepada ibu untuk dapat menugaskan rekan guru atau mendatangkan mungkin pelatih luar yang bisa membantu anak tersebut menjadi lebih baik, Bu. Siapa tahu anak itu memang berkembangnya di situ, Bu, bukan di bidang ya, akademisnya, Bu. Oh, jadi maksud Pak Dede itu nanti kita sekolah misalnya mengadakan program ekstrakurikuler Nggih, betul. olahraga seperti itu ya, Pak ya. Betul, Bu. Oh, Betul, nah, betul, nggih. nah untuk melaksanakan rencananya Pak Dede itu kira-kira kapan ya, Pak? Dimulainya rencana Pak Dede itu? Kalau itu secepatnya, Bu, karena memang apa perilaku anak tersebut sudah tarafnya mengganggu dalam kelas, Bu, nggih. Jadi ingin saya terapkan secepatnya, Bu. Hmm, ya. Kalau pada saat anak itu mengganggu teman yang lain, teman-teman yang lain gimana ya Pak kalau di dalam kelas? Ya istilahnya gimana ya, karena dia itu mempunyai perawakan yang besar, jadi satu ada yang takut memang, akhirnya hanya mengadu kepada Hmm, guru. Tapi kan karena hanya mengadu kepada guru kan artinya hanya hanya seketika itu saya dapat memberikan pengarahan, tidak bisa memberikan efek jangka panjang gitu loh, Bu. oh ya ya ya. Pasti murid-murid di kelas juga seperti Terganggu itu juga. ya Pak, merasa Ya, terganggu ya. iya, Pak Dedi sendiri juga pastinya tenaganya dan pikirannya banyak terkuras ya Pak ya. betul, Bu. Iya. Iya 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 iya. Nah, ketika nanti, apa, strategi yang dilakukan Pak Dedi itu dilaksanakan, menurut Pak Dedi nanti ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Kalau ukuran keberhasilan ya anak itu menjadi tidak usil lagi, Bu, kepada teman-temannya, dapat Mmm, menyalurkan mhm, bakat-bakatnya seperti itu, Bu. ya ya. Nanti jadi anak tersebut, agak tenang lah ya, Pak, Nggih, bisa betul, Bu. terkondisi kelas bisa terkondisikan ya. Anak itu juga nanti mendapatkan hal yang baik untuk dirinya ya, Pak, ya. Nggih, Bu, betul, Bu. Nah, eee, terus nanti, menurut Pak Dedi nih, eee tadi kan waktunya secepatnya ya. Nggih. Prioritas utamanya dari rencana-rencana Pak Dedi itu yang pertama kali dilakukan itu apa, Pak? Prioritas utama yang paling mudah adalah saya memberikan tugas tambahan dulu, Bu. Entah itu Mhm, saya berikan tugas tambahan istilahnya memberikan soal tambahan atau mungkin anak itu saya tunjuk menjadi apa ya pengurus kelas dan lain sebagainya itu, Bu. Itu yang paling gampang mmm, itu, Bu. mhm mhm. Ya 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 ya, saya yakin nanti Pak Dedi bisalah ya ketika jadi pasti bisa mengatasinya ya. Terus Nggih, semoga. komitmen ke depannya dari Pak Dedi untuk melaksanakan strategi-strategi Pak Dedi itu gimana Pak? Komitmen dalam diri Pak Dedi? Komitmennya ya ini akan apa ya istilahnya dilakukan secara berkelanjutan. Siapa tahu nanti juga akan menemui kasus-kasus baru seperti ini, kasus-kasus yang serupa ini bisa bisa menjadi rujukan, Bu. Seperti itu, Bu. Ya 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 ya. Eee, kemudian, untuk ke depannya, apakah ada rencana tindak lanjut yang lain, Pak? Kalau untuk rencana tindak lanjut yang lain,
saya sih inginnya ketika apa ya, ketika kalau bisa sekolah mengadakan istilahnya asesmen awal ketika anak anak masuk di sekolah di kelas 1 itu ada asesmen awal, jadi tahu oh ternyata anak ini berbakat di bidang ini, si A berbakat di bidang ini dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi bisa ketahuan dari kelas bawah Bu. Oh, iya ya. Hmm, ya. Nanti berarti kita akan adakan uh, asesmen ya untuk Yeah. diketahui oleh guru-guru yang lain ya Pak. Kita membuat Yeah. rencana ke depannya ya. Nah, uh, bagus sekali ya Pak Dedi ya. Saya lihat Pak Dedi itu semangat, mempunyai kesabaran yang tinggi ya untuk Yeah. mengkondisikan kelas. Amin. Karena saya lihat itu pasti membutuhkan kesabaran yang tinggi di dalam kelas ya Pak ya. Iya Bu. Nah, Betul. eee, gimana Pak Dedi setelah kita ngobrol-ngobrol yang, eee, lumayan ya dibilang sebentar ya lama, lama ya sebentar, Iya. di sela-sela kesibukan kita semua, apa yang Pak Dedi rasakan dan dapatkan Pak? Uh, saya senang Bu karena unek-unek saya sudah keluar nih Bu. Unek-unek saya keluar Mmm, dan uh, ide-ide saya didukung oleh Bu Nuri sebagai kepala sekolah. Itu saya senang Bu seperti itu. Kalau bisa sih mungkin ada saran dari Ibu untuk saya gitu Bu. Yeah. Hmm, terima kasih Bu. Mungkin cukup cukup sekian dari cukup sekian apa ya komunikasi kita, ngobrol kita Bu tentang permasalahan ini. Saya mohon dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu.